Jika Anda berencana untuk berlibur ke Sumedang, jangan lupa mengunjungi tempat wisata terbaru di Jatinangor. Kecamatan ini, yang terletak di Sumedang, Jawa Barat, menyimpan keindahan pariwisata yang tersembunyi dan layak untuk dieksplorasi. Inilah wisata Jatinangor yang sedang viral di kalangan wisatawan Jans Park atau Jatinangor National Park. Tempat ini menawarkan wahana ramah anak serta spot foto unik yang membuat liburan Anda bersama keluarga menjadi tak terlupakan. Saat memasuki area, Anda akan disambut oleh bangunan megah bergaya kastil warna-warni dengan dekorasi bunga indah di sekelilingnya. Soal wahananya, Jans Park menghadirkan berbagai atraksi yang bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Ada istana balon, naik bom-bom car, atau berkeliling naik dino, wahana yang mirip dengan delman tetapi dikendarai oleh replika dinosaurus. Selain itu, terdapat juga komedi putar, ontang-anting, trampolin, spin J360, hingga mini golf. Jika ingin berkeliling area Jatinangor National Park tanpa lelah, Anda juga bisa naik buggy car, skuter, hingga otopet. Semua wahana tersebut bisa dicoba dengan membayar tiket tambahan mulai dari Rp20.000. Setelah berkeliling dan bermain wahana, jangan lupa membawa oleh-oleh berupa bunga krisan warna-warni yang dijual mulai dari Rp15.000. Tak jauh dari Jatinangor, dengan perjalanan sekitar 20 menit, Anda bisa mengunjungi wisata Gunung Batu. Gunung Batu terletak di Dusun Ranca Bawang, Desa Cinanjung, Kabupaten Sumedang. Sesuai namanya, Gunung Batu adalah gunung dengan trek berbatu yang menawarkan pemandangan alam yang spektakuler. Untuk mencapai puncak, Anda perlu melakukan trekking sekitar 15 menit dari area parkir kendaraan. Namun, jangan khawatir tentang treknya karena sudah disediakan anak tangga. Wisata Gunung Batu dilengkapi dengan trek sepeda, camping ground, dan kedai makanan. Anda juga bisa membawa hammock untuk bersantai di sini. Untuk menuju tempat wisata yang berlokasi di Desa Cibiruetan ini, disarankan menggunakan motor karena akses jalannya sempit dengan medan yang terjal dan menanjak. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat area yang dipenuhi dengan ratusan anak tangga, sehingga tak heran tempat ini dinamakan wisata tangga seribu. Menyusuri anak tangga demi anak tangga, perjalanan tidak akan terasa melelahkan karena Anda akan disambut oleh pemandangan perkebunan dan sawah. Beristirahatlah sejenak di kedai makanan sambil menikmati kuliner di sekitar pohon pinus dan pohon jati. Sempatkan juga untuk mampir ke Jembatan Cinta dan berfoto dengan latar pemandangan perkotaan. Terdapat juga area camping bagi pelancong yang ingin bermalam. Tak jauh dari wisata tangga seribu Manglayang, terdapat wisata Batu Kuda. Tempat wisata di Jatinangor ini terkenal dengan hamparan hutan pinus yang memberikan kesan tenang. Dinamakan Batu Kuda karena terdapat sebuah batu besar yang diakini sebagai wujud kuda tunggangan Prabu Layangkusuma. Ada banyak kegiatan seru yang bisa dilakukan di sini, antara lain piknik, bersantai di atas hammock, hiking, camping, hingga berburu spot foto. Anda juga bisa berkunjung ke Menara Pandang yang berjarak sekitar 500 meter dari area hutan pinus. Jangan lewatkan kesempatan untuk berfoto di dermaga Batu Kuda yang menawarkan pemandangan perkotaan dari ketinggian. Jatinangor tidak hanya memiliki wisata alam, tetapi juga wisata bersejarah dari zaman penjajahan Belanda, yaitu Menara Loji yang pada zaman dulu dikelola oleh Wilhelm Abraham Bouw, putra Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jean Chrétien Bouw. Menara ini dibangun sekitar tahun 1800-an dan masih berdiri kokoh, menjadi saksi perkembangan perkebunan teh dan karet di masa lalu. Di bagian atas Menara Loji terdapat lonceng yang dibunyikan 3 kali sehari sebagai tanda dimulai dan berakhirnya jam kerja, yaitu pukul 5 pagi untuk memulai penyadapan getah karet, pukul 10 siang untuk menyetor hasil sadapan, dan pukul 2 siang sebagai tanda berhenti bekerja. Arsitektur Menara Loji menggunakan batu kali dan batu bata merah dengan campuran pasir, kapur, batu bata merah halus, dan teras yang membuat bangunan ini awet dan tidak mudah rusak. Masih dalam satu kawasan dengan Menara Loji, terdapat Jembatan Cincin yang juga merupakan bukti sejarah saat Indonesia masih dijajah. Jembatan Cincin memiliki panjang sekitar 40 meter dan dibangun pada tahun 1918. Bangunan ini, yang membentang di belakang Universitas Pajajaran Kampus Jatinangor, disebut Jembatan Cincin karena bentuknya yang mirip separuh cincin jika dilihat dari kejauhan. Dahulu, jembatan ini adalah jalur rel kereta api peninggalan masa penjajahan Belanda, digunakan untuk mengangkut hasil bumi dari Sumedang menuju Batavia. Namun, sejak peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada tahun 1942, jembatan ini tidak lagi berfungsi.